Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini ya gua akan ngebahas tentang seputaran Ustadz yang viral kemarin ya, yang keciduk ketahuan merokok. By the way, kemarin kan di komentar gua tuh ada yang komentar. Gua kan bikin Ustadz ini tuh kan ngomongin diri kasih solusi. Nah, setelah gua lihat ulang memang nggak ada Ustadz itu tuh nyebutin nama ya di video yang gua bikin kemarin. Dan kenapa gua yakin yang diomonginnya itu Derry ya? Ya gue pernah dengarnya, kalau nggak salah udah gue masukin ya videonya. Tapi setelah gue lihat lagi nggak ada. Nah cuman apa yang gue sampaikan itu ya memang fix itu tuh dari kasih solusi yang direndahkan sama Ustadz Riyad itu ya. Dan gue nggak ngada-ngada. Dan gue juga kan menampilkan juga videonya. Dan gue cek juga di kasih solusi. Video dari Ustadz Riyad itu waktu podcastan sama kasih solusi udah nggak ada lagi. Sudah dihapus semua. Dan fix itu tuh dari itu tuh kasih solusi yang dimaksud, podcast kasih solusi yang dimaksud. Dan keterangan sumber yang gue dapatin juga mengatakan itu tuh dari. Dan di video ini gue menampilkan lagi mungkin klarifikasi dari Derry tentang Ustadz tersebut. Tentang fitnah dari Ustadz tersebut masalah vape. Yang Ustadz tersebut tuh ngomong kalau Derry dan Ustadz-ustadznya itu nge-vape, ya, nge-vape. Nah ini ya mungkin gue ambil dari videonya Harry Pras ya, karena gue cari di IG Deriansa juga nggak ketemu ya, tapi Bang Harry Pras ini ada nih. Nah, izin Bang Harry untuk nge-react videonya, karena gue nggak ketemu, karena ada yang nanya di video gue, takutnya nanti gue dibilang fitnah ya. Nah ini ya, ini klarifikasi Deriansa ya, ini nih, kita dengerin ya. Kronologi aslinya seperti nah, ini. Nih ya, nih. Ini Deriansa nih yang nulis nih. Kronologi aslinya seperti ini. Di tahun 2022, ada seseorang yang datang ke kantor kasih solusi dengan membawa liquid uap herbal. Karena dia mau jualan itu, sampai di titik obrolan bagaimana uap herbal ini dalam sudut pandang Islam. Nah, jadi artinya apa yang disampaikan Ustadz Riyad Bajri itu nggak benar, guys. Dia kan bilang, Derry ini hobi nge-vape, ya, dan rombongan grup ustadznya. Nah, ini klarifikasi Derry nih. Saat itu kami disuruh nyobain. Di situ pun ada Ustadz Zul, Riyad Bajri juga. Nah, kan ada Ustadz Riyad Bajri juga ada di situ. Nah, kami nyobalah saat itu karena kita disuruh tes. Singkat cerita, saya bersaksi. Ustadz Zul berkata di hadapan saya, ini juga harus berhati-hati sebab kalau masuknya ada nikotin atau masuk ke ranah vape, apalagi sampai dinilai sama seperti rokok, maka haram hukumnya. Saat momen itulah gue secara pribadi, kata Derry ya, benar-benar nggak lanjut dan ninggalin barang itu sampai detik ini. Dan itu menjadi rangkaian momen pertama dan terakhirnya dalam hidup gue. Jadi hari itu tuh pertama kali Derry nyobain vape dan terakhir nyobain vape. Dan artinya ini nggak seperti yang dikatakan oleh Ustadz Riyad Bajri ya. Ini udah arahnya ke fitnah nih Ustadz Riyad Bajri nih. Kalau apa yang dikatakan Derry ini benar. Nah ini lagi lanjut. Silahkan tanya Raina Fuad. Karena dia saksinya. Dari zaman waktu nyobain uap herbal itu, sampai hari ini gua nggak pernah nge-vape dan tidak merokok. Jika diperlukan, cek CCTV kantor kasih solusi. Jika diperlukan, cek CCTV kantor kasih solusi. Kemudian CCTV rumah gua dari tahun 2022 sampai sekarang. Tanya orang sekitar gua, panitia event yang pernah ngundang gua, atau siapapun lah. Bahkan gua berani ditantang bahwa tidak akan mungkin kedapatan gua 1 detik pun megang vape. Nah artinya ini arahnya udah ke fitnah nih Ustadz Riyad. Nah ini lanjutannya lagi ya. Ini ya Deriansa. Satu lagi, kalau dipikir-pikir, pintar bersilat lidah juga ya orang itu. Nah, maksudnya kan Ustadz Riyad Bajri. Pintar bersilat lidah juga. Nah, artinya di sini Derry kesal karena difitnah seperti itu oleh Ustadz tersebut. Dan kayaknya gue lebih percaya Derry sih ya. Gue nyoba uap herbal itu hanya sekali saat momen itu aja. Dengan permainan retorika kata-katanya di kajian itu, seakan-akan gue nge-vape
atau menjalankan rutinitas nge-vape sampai detik ini. Padahal tidak sama sekali sesuai kronologi aslinya secara faktual yang gua jelaskan di komen. By the way, berhubung ini jatuhnya gua difitnah, nah artinya kan fitnah. Derry juga merasa difitnah ya. Ini jelas berarti fitnah ya. Nah ini kacau nih. Berhubung ini jatuhnya gua difitnah, jika orang itu nggak minta maaf secara pribadi ke gua atas berita dusta yang dia sebarkan, yang bikin menggiring opini kalau gua nge-vape, gua akan bawa permasalahan ini di akhiran nanti. Nah loh, Ustadz Riyad Bajri. Jadi ini fix ya. Yang dikatakan oleh Ustadz Bajri itu adalah Derry. Dan gua nggak sembarangan bikin video ya. Memang Derryansa yang dimaksud ya. Jadi untuk yang nanya di video gua sebelumnya ya, itu benar. Orang yang dimaksud adalah rombongannya Derry. Ini adalah mungkin salah satu buktinya. Kalau misalnya Ustadz Bajri ini nggak nyebutin nama katanya ya. Tapi ini si Derry sendiri ya yang mengklarifikasi. Dan di video kasih solusi juga gue lihat semua itu nggak ada Ustadz Bajrinya lagi ya. Gue nggak nemuin. Dan artinya di situ kan Ustadz Bajri itu kan juga ngomong kalau dia minta diturunin semua video yang ada dia. Nah, itu artinya udah mengarah ke Derry. Dan fix itu adalah Derry kasih solusi orang-orang yang dimaksud. Ya, rombongannya Derry kasih solusi. Jadi, itu ya, itu klarifikasi ya. Klarifikasi dari Derryansa. Dan di sini, sepertinya, apa yang dikatakan Ustadz Riyad Bajri ini udah mengarah ke fitnah. Aduh, gue agak bingung sebenarnya ya. Mereka ini kan terkadang tuh, mereka tuh kan ahli agama yang mempelajari agama lebih serius. Masa begini? Masa kok gini? Ya. Ini terkadang gue tuh bingungnya seperti ini ya. Orang-orang yang fokus, yang katanya ustadz, yang fokus, yang katanya belajar. Tapi kok gini? Hal-hal yang sebenarnya mereka tuh lebih memahami daripada gue ya. Karena tidak mau disalahkan, karena anti dengan kritik, dia membuka aib orang dan yang dibukanya itu adalah hal yang tidak benar. Dan ini mengarah ke fitnah. Seharusnya kalau memang beliau itu adalah ulama, ya orang yang mempelajari ilmu agama yang serius, harusnya dia lebih memahami orang awam. Karena orang awam ini nggak ada ilmunya, makanya dia tuh nanya, ya mereka nanya, gua nanya, apakah benar seperti itu? Kenapa merokok? Padahal manhaj salaf itu tuh serata-rata semuanya mengharamkan rokok. Kenapa kok Ustadz ini menghalalkan? Menghalalkan malah. Yang lainnya aja makruh ya. Orang-orang kiai ataupun ulama yang merokok aja memakruhkan makruh ya. Kok dia salaf yang membrandingkan diri sebagai Ustadz salaf ya. Manhaj salaf. Tapi kok menghalalkan? Ini kan lebih gimana tuh? Dan yang gue agak sedikit kesal ya, sebagai orang awam ya, yang kurang ilmu, yang nggak ada ilmunya, ya wajar gue kesal. Karena kalau orang-orang yang berilmu itu tuh kebanyakan pasti bijak. Dalam mengucapkan sesuatu, dalam melakukan sesuatu tuh pasti bijak. Dia paham sebab-sebab ataupun dampak yang akan terjadi jika dia melakukan hal seperti ini. Itu kalau orang berilmu tuh pasti paham tentang itu. Pasti akan lebih bijak daripada gua yang orang awam ini. Kalau gua orang awam melakukan itu ya karena gua nggak tahu. Ya karena gua nggak tahu ilmunya. Jadi ya gua ngelakukan kesalahan itu ya dimaklumin lah ya kalau orang-orang awam. Karena ya kita orang awam ini kan ilmunya tuh kurang, kita nggak tahu. Nah kalau mereka kan ilmunya udah tinggi dan seharusnya lebih bijak lagi. Apalagi ini orang-orang yang serius mendalami ilmu agama. Seharusnya lebih bijak lagi. Kalau mereka tuh mengaku ahli agama, seharusnya lebih bijak lagi. Dan kalau misalnya ustadz tersebut tuh dikritik, ya terima aja lah ya. Karena ustadz kan
orang berilmu ya, gue rasa lebih bijak, mau lebih memahami siapa yang ngomong. Yang ngomong itu seperti itu ya wajar dia ngomong kayak gitu. Ya. Dan ustadz yang katanya berilmu, agama tinggi, itu seharusnya memahami orang yang ngomong itu seperti itu. Jadi menanggapinya juga harus seperti ini. Jangan malah direndahkan, diremehkan, dihina bahkan. Itu malah bikin kacau. Dan itu malah menunjukkan kapasitas dan ilmu yang dipelajarinya itu hanya sekedar dari omongan aja, hanya sekedar retorika-retorika aja. Sedangkan kita belajar ilmu itu bukan hanya sekedar untuk kita berbicara, tapi untuk kita mempraktekkan, mengaplikasikannya ke diri kita. Kita belajar tentang agama, gimana caranya menghormati orang tua, ya kita aplikasikan. Yang pertama kita kan belajar teorinya dulu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan teorinya, masuk ke dalam otak kita, dan kemudian kita mengaplikasikan ke diri kita. Bahwasanya kalau misalnya makan yang bagus tuh kayak gini, pakai sendok misalnya ya. Kalau makan nggak ada sendok, 3 jari ya Pak, gimana tuh makannya. Itu kan dari teori. Kalau misalnya ilmunya hanya sekedar dipakai untuk retorika berbicara, biar dilihat ahli, ya. Kalau hanya sekedar untuk ngomong-ngomong aja, biar dibilang suhu, itu kan gimana tuh? Apalagi ini sekelas ulama ya. Gue bukan mau iniin ulama ya. Karena ya gue termasuk yang tersindir juga. Karena beliau mengatakan para konten kreator seperti kita ini busuk, hamba algoritma, dan semacamnya. Ya gue termasuk juga yang dikatakannya. Jadi gue membalas apa yang dikatakannya. Opini gue seperti ini. Nah, by the way, gue kalau misalnya bikin video, gue tuh nggak pernah menghina ataupun merendahkan personalnya ya. Gue hanya sekedar mengkritik aja ya, apa yang dikatakannya, mengkritiki apa yang dikatakannya. Seperti Habib yang pernah gue bikinin videonya. Karena beliau ngomong, Habib ini bisa terbang, Habib ini mondar-mandir ke surga, Habib ini. Itu kan nggak masuk akal di gue ya. Kalau misalnya Habib ini bosan di surga, dia kembali ke dunia. Kalau misalnya dia bosan di dunia, dia kembali ke surga. Itu kan kocak. Habib ini mau terbang. Kan kocak. Khayalannya terlalu tingkat tinggi tuh. Dan hal ini itu hanya sekedar katanya. Nah, gue hanya mengkritik itu, omongan dia. Nah, kalau misalnya nggak terima dengan kritikan gue, ya ngomong aja. Lu belajar lagi deh. Bisanya cuma meremehkan aja orang-orangnya ya. Belajar lagi dulu, baru ngomentar ini. Kan kocak. Seharusnya kalau misalnya lu merasa lebih paham. Ya, ini bukan lagi ngebahas tentang Ustaz Riyad ya. Karena gue kerap kali menemukan di komentar tuh orang-orang yang sok berilmu. Dan gue lihat profilnya, bocil ternyata. Banyak banget bocil-bocil di TikTok ya. Gue lihat bocil. Jadi gue malas ya ngebahasnya. Dan juga apa yang di komentarnya juga kadang tuh kocak-kocak semua. Oke, nanti kepanjangan ya. Ini udah masuk ke curhat gue nih. Dah itu ya untuk yang nanyain yang diomongin sama Ustadz Bajri itu siapa, dan takutnya ya gue dibilang fitnah. Nah ini ya klarifikasi dari langsung ya. Dan hal ini itu membuktikan yang diucapkan, yang dikatakan oleh Ustadz Bajri itu adalah memang Derry dan kawan-kawannya dikasih solusi. Ya. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau misalnya lu ada ide pembahasan ataupun fenomena hal-hal lain yang keren untuk kita bahas di next video, mungkin lu bisa kasih ide ya. Next video kita bahas tentang apa. Oke, misalnya lu nggak setuju juga, lu bisa komentar juga, kita diskusi di kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.